Okay, good morning, 12th grade students. How are you today? I hope all of you are healthy, happy, and ready to study English together with me, Ma'am Natalie. Today we will study about chapter 2 in our book. Let's rock the presentation, and this is meeting 3. Let's get started. We have discussed previously about our time schedule, and we have passed meeting 1 and also meeting 2, and now we come to meeting 3. We will focus on the challenge and reflection, and the good news for you is that we will skip meeting 4, so there will be no report presentation for you, and the challenge today I regard that as an evaluation for you. Jadi kalau mengerjakan challenge hari ini berarti kalian sudah mengerjakan evaluasi. Meeting kali ini saya anggap sebagai evaluasi untuk unit 2. Oke, di buku kalian ada beberapa bagian. We have starter, vocabulary builder, points to ponder, summary, challenge, and reflection. And today we will focus on the last two parts, yaitu challenge and reflection. In challenge 1 in your book, it's on page 23. Jadi ada di halaman 23 di buku kalian. We will still use the same link. We'll use the same barcode as you do in the starter. Waktu starter masih ingat kalian buka barcode ini, buka link ini, ada presentasi dari salah satu teman kalian yaitu Mutiara Nanda yang mempresentasikan tentang scouting, tentang pramuka. Nah, based on the same video, jadi silakan dibuka lagi presentasi oleh Mutiara Nanda. Lalu pada saat points to ponder kemarin kalian sudah bahas ada beberapa teknik yang bisa dipakai untuk membuat presentasi kalian baik. Nah, di presentation delivery techniques ada beberapa points, yaitu yang pertama adalah 10, 20, 30 slideshow rule. Ada poin tentang visual aids, ada poin tentang dressing, tentang lights, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian sekarang adalah menggunakan yang sudah kalian pelajari sebelumnya dalam points to ponder. Jadi lihat lagi ringkasan kalian di buku. Lalu analisa, you have to analyze the video, analisa presentasinya si Mutiara Nanda ini, menurut kalian apakah poin 10, 20, 30 slideshow digunakan dengan baik oleh Mutiara Nanda. Jadi di sini not all criteria should be filled in. Jadi harus diingat baik-baik bahwa tidak semua kriteria yang ada di sini semuanya harus ada di Mutiara Nanda. Kalau memang tidak ada, tinggal di strip aja bahwa Mutiara Nanda tidak menggunakan teknik itu. Tapi kalau misalkan Mutiara Nanda lihat saja misalkan dari dressingnya, dari pakaiannya, sudah sesuai atau belum? Nah, tuliskan di sini. What do you think? Tuliskan ada di sini points-points atau opini dari kalian. Lalu yang paling penting untuk bagian paling bawah, things to improve. Yang harus ditulis di sini di bagian paling bawah adalah improvement. Menurut kalian apa yang bisa ditingkatkan dari presentasinya Mutiara Nanda? Alright, now we come to challenge 2. It's on your book on page 24 and 25. Jadi ada di buku ini di halaman 24 dan 25. In your book, you will read a report by Sally Smith. Jadi ada report dari Sally Smith, silahkan dibaca di sini. Jadi bayangkan ini adalah report yang ditulis oleh Sally Smith yang nantinya akan dipresentasikan oleh Sally Smith. Nah, kemudian yang harus kalian lakukan adalah put a tick, silahkan dikasih centang aja di table yang ada di number 2 untuk statement-statement yang related to the report. Jadi ini semacam kayak true and false. Jadi dicentang yang menurut kalian statement yang benar, yang sesuai dengan report yang ada di challenge 2. Still on the same page, on page 25, please do challenge 3. Di challenge 3 ini agak sedikit berbeda. Jadi ini murni dari pendapat kalian masing-masing. If the presenter is given 30 minutes, misalkan kalian sebagai Sally Smith dan Sally Smith ini harus mempresentasikan laporan yang tadi ada di challenge 2,
dan Sally Smith diberikan waktu 30 menit baik untuk presentasi maupun sesi tanya jawab. Biasanya setelah presentasi kan ada sesi tanya jawab. Nah, please decide, tentukan which timing is best. Ada 5 di sini opsi timing atau perkiraan waktu untuk presentasi. Silahkan tentukan salah satu yang menurut kalian paling baik. For example, number 1, misalkan nomor 1. 5 minutes for the introduction. Kalian habiskan 5 menit untuk introduction, pendahuluan. Lalu 5 minutes for the main discussion. Diskusinya 5 menit, kemudian 5 minutes for the conclusionnya, kesimpulannya 5 menit, lalu yang 15 menit separuh waktunya digunakan untuk tanya jawab. Kalau kalian pilih ini yang paling baik waktunya, silahkan dicentang di nomor 1. Atau kalian pilih yang nomor 2, introduction-nya 5 menit aja, tapi discussion-nya itu 15 menit. Lalu conclusion-nya 5 menit, lalu untuk tanya jawab cukup 5 menit aja. Nah, kalau menurut kalian ini yang paling baik, put a tick on number 2. Tinggal dicentang aja di nomor yang menurut kalian timingnya paling tepat. Lalu yang paling penting adalah, this is the most important one, ini yang paling penting, reasoningnya, alasannya. Kenapa kalian pilih nomor 1? Kenapa kalian pilih nomor 2? Kenapa kalian pilih nomor 5? Misalkan, saya pilih nomor 2 karena untuk discussion itu nggak terlalu penting. Discussion itu yang paling penting. Mungkin kalian punya pemikiran yang lain. Jadi silahkan tentukan sesuai dengan pemahaman kalian. Jangan lupa ada points to ponder. Silahkan dilihat lagi summary-nya. Kalau dengan summary seperti ini, ringkasan seperti ini, saya presentasinya sebaiknya bagaimana ya? I have another good news for you. So today we will have 2 good news. Yang pertama adalah tidak jadi ada report presentation. Lalu yang kedua, for challenge 4 and challenge 5, you don't have to do that. Nggak perlu dikerjakan yang challenge nomor 4 dan nomor 5. Kenapa? Karena seharusnya di sini kalian report presentation, kemudian kalian saling memberi masukan kepada penampilan teman kalian, tapi karena tidak kita lakukan, jadi we will skip this. So for your assignment today, please do challenge number 1, challenge number 2, challenge number 3, and you don't have to do number 4 and number 5. Nah, seperti biasa boleh langsung dikerjakan di buku, boleh dikerjakan di buku tulis, take a picture, kemudian upload in Google Classroom. Now let's talk about the last part in our book. It's about reflection. It's on page 27. So reflection means refleksi. Jadi ini refleksi sejauh mana kalian mempelajari materi. Tidak dinilai, kalian menilai diri sendiri. Jadi yang harus dilakukan adalah mengisi tabel yang ada di sana. Tuliskan dengan yes kalau memang kalian sudah menguasai. Tuliskan no kalau kalian memang masih bingung. Contohnya number 1, I know the purpose or social function of a report presentation. Kenapa sih saya harus mempresentasikan laporan? Lalu I know what to prepare. Saya tahu apa yang harus dipersiapkan sebelum saya mempresentasikan sesuatu. Number 3, I know a report presentation delivery tips. Saya tahu tipsnya, tekniknya. Kalau kemarin meringkas, harusnya sudah tahu untuk nomor 3. I can challenge myself to be as creative as possible in delivering a report presentation. Kalian bisa menantang diri sendiri supaya bisa sekreatif mungkin. Nggak cuma pakai running text, mungkin ditambahi musik, ditambahin animasi, kalian bisa mencoba untuk sekreatif mungkin dalam mempresentasikan sesuatu. And then number 5, I can deliver a report presentation confidently. Kalau suatu saat Ma'am Natalie minta saya untuk mempresentasikan laporan, saya pasti bisa. Nah, sesuai dengan kalian mengukur kemampuan masing-masing, tuliskan yes or no. Kalau ada yang ditulis no, berarti ada yang nggak beres nih. Harus ada sesuatu yang dikonsultasikan dengan Ma'am Natalie. And I will be very glad to help you. Last but not least, I will give you some words to remember. Untuk pertemuan kali ini, kata-kata motivasi dari Ma'am Natalie adalah every accomplishment starts with the decision to try. Setiap keberhasilan dimulai dengan keputusan untuk berani mencoba. Kalian berani tidak mencoba untuk menghadapi tantangan atau challenge yang diberikan Ma'am Natalie? Challenge number 1, number 2, and number 3. Nah, kalau kalian memiliki keberanian untuk mencoba,
maka keberhasilan sudah mulai nampak di depan mata. Okay, good luck everyone, and I'll be waiting for your challenge, the result of the challenge in our Google Classroom. Goodbye, take care, see you.